Selamat ya buat Dokter Reza yang udah berhasil menahan kakak Nikita Mirzani tersangka kasus pemerasan. Akhirnya ditahan juga ya dok ya. Selamat ya. Tapi jangan senang dulu dok. Harus dokter persiapkan jawaban nanti di persidangan seperti apa. Kenapa ditransfer? Alasannya takut. Terus kenapa takut? Nah, jawaban itu tuh yang harus dipersiapkan dengan baik-baik dok. Belajarlah dari pengalaman kakak Nikita Mirzani melawan DM. Awal-awalnya emang kakak Nikita Mirzani yang ditahan, tapi setelah itu harus belajar dari kasus DM dok. Yang nyenyak tidurnya ya dok, yang banyak makannya, OOTD-nya harus keren. Itu pesannya dari kakak Nikita Mirzani. Oke dok? Oleh penyidik Polda Metro Jaya, Nikita ditahan usai kurang lebih 7 jam menjalani pemeriksaan. Apa yang Anda rasakan setelah Nikmir ditahan? Aku tidak membela Nikmir, aku tidak di pihak Nikmir, tapi aku juga tidak nyukurin Nikmir. Aku berusaha pakai logika melihat berita ini. Kalau aku yang aku rasakan, kok aku khawatir gitu ya. Kalau Nikmir ditahan, dia sudah mentalnya itu sudah nggak down lah, sudah pernah ditahan. Tapi pihak lawan ini jangan merasa menang loh. Ini bukan akhir, ini malah awal dibukanya segala sesuatu. Iya nggak sih? Jadi malah pihak lawan itu deg-degan. Jangan banjaan dulu, jangan syukuran dulu. Terus hukum sedang dipertanyakan oleh banyak netizen ini. Kenapa Dokter Reza kasih uang? Itu yang harus diselidiki. Teman-teman pahami ini. Ada 120 atau 130 pertanyaan yang sudah diajukan untuk Nikita Mirzani. Terus untuk Mail itu ada 99 pertanyaan. Sekarang kan Nikita Mirzani ditahan, masih dalam proses penyidikan. Dia ditahan begitu. Ada dasar-dasar penahanannya, salah satunya jangan sampai melarikan diri dan lain-lain kan. Itu yang harus kalian pahami. Yang kedua, kalau misalnya kasus ini sudah dianggap kelar oleh kepolisian, dia kan masih harus nyetor berkas ke jaksa. Ini gampang sekali penjelasanku ini. Nyetor berkas ke jaksa, jaksa review lagi, melihat apakah sudah benar, apakah sudah sesuai dengan pasal, apakah sudah sesuai dengan aturan. Kalau jaksanya bilang sudah sesuai, itu bisa dilanjutkan. Tapi kalau jaksanya menganggap itu tidak memenuhi unsur, jaksanya juga bilang ternyata tidak pas kronologi ataupun laporan yang dilaporkan atau yang disangkakan, yang didugakan oleh untuk Nikita Mirzani, itu bisa jadi lepas. Itu baru di kejaksaan. Kebayangkan kalau misalnya lanjut di kejaksaan, jaksanya menuntut, masih ada lagi pengadilan. Kalau misalnya di pengadilan kalah, masih bisa lagi banding. Coba kalian lihat itu. Kan itu gampang penjelasannya. Tapi nanti kita lihat. Ini kan sekarang masih tahap penyidikan, ditahan di proses penyidikan. Jadi jangan dulu. Dan tidak mungkin, menurut saya, tidak mungkin penyidik tidak menanyakan persoalan ini. Tapi persoalan kenapa mereka menilai seperti itu, ya kita nggak tahu. Kita serahkan aja. Dan yakin pasti PH-nya si Niki itu berpikir, pengacara senior itu bro, bukan kaleng-kaleng. Nikita Mirzani sampai curhat pilu sebelum ditahan, mengaku sakit hati dengan kelakuan Dokter Reza Gladys. Nikita Mirzani resmi ditahan bersama asistennya Mail Syahputra di rumah tahanan Polda Metro Jaya sejak 4 Maret tahun 2025. Sebelum penahanannya tersebut, ibu 3 anak ini sempat mengungkapkan rasa lelah dengan kehidupan yang dijalaninya. Melansir dari Tribun Seleb, Nikita Mirzani secara belak-belakan mengaku merasa dimanfaatkan oleh dokter kecantikan sekaligus dokter selebgram Reza Gladys. Awalnya, ia hanya berniat membantu, namun pada akhirnya justru dituduh melakukan pemerasan sehingga berujung kepada laporan polisi. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Niki bisa pulang lebaran. Harusnya mah hari ini dia pulang.
Tapi kayaknya nggak jadi. Makanya gue kayaknya sana jenguk dia deh. Harusnya bisa pulang hari ini. Tapi kayaknya nggak jadi lagi. Yoko nggak bisa. Yoko nggak bisa. Udah minta tolong kedutaannya tapi ternyata nggak bisa mereka. Pokoknya kalau Mama Ricky ternyata punya peraturan kalau lu bikin kesalahan di negara orang, ya udah, lo biar diurus di sana, karena melakukannya di sono gitu. Mama Ricky begitu ternyata. Gue juga baru tahu. Beda sama Mama OZ. Selesai. Tunggu sidang berarti. Dia di dalam. Bukan di Bali dia waktu kena di Jakarta, lagi packing, kesian. Iyalah, kasihan lah anak-anaknya, pasti sedih banget itu, nangis semua. Selanjutnya, merespon perlakuan yang diterimanya saat ini. Ibu dari Lodi tersebut mengaku merasa terluka, terutama atas sikap Reza Gladys terhadap dirinya. Dia mengaku sakit banget, tuturnya. Sebelumnya, Nikita Mirzani sempat mengungkapkan kecurigaannya terkait laporan yang diajukan oleh Reza Gladys terhadapnya. Ia merasa status tersangka yang disematkan kepadanya diputuskan terlalu cepat, dan hanya dalam waktu 2 minggu setelah pemeriksaan saksi pertama. Diketahui, Dr. Reza Gladys melaporkan kasus ini pada akhir Desember tahun 2024. Sementara Nikita resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Februari tahun 2025. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Nikita Mirzani memesan pizza untuk 300 tahanan untuk menu berbuka puasa. Bayangkan Nikita Mirzani memesan pizza, gak memesan gorengan. Luar biasa kan, walaupun sekarang kondisinya Nikita Mirzani, keadaan Nikita Mirzani kurang baik-baik seperti itu ya, karena problem dan keadaan yang sedang dia alami seperti itu ya. Kita doakan aja semoga beliau bisa melewati ini semua, amin robbal alamin. Tapi seperti itu, beliau tetap berbuat baik dimanapun beliau berada. Sampai-sampai beliau menjadi tahanan pun beliau tetap berbuat baik, karena memang dasarnya hati beliau itu baik gitu. Kalau orang yang dasarnya nggak baik, di saat dia ada problem dia akan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Kalau Nikita Mirzani nggak, di saat dia lagi ada problem dia tetap berbuat baik. Di tahanan pun dia bisa berbuat baik. Nah itu adalah suatu hal yang saya up di sini, Gio up di sini, bukan lo pansos lo sama Nikita Mirzani. Enggak, ada suatu hal dari Nikita Mirzani yang secara pribadi bisa Gio pelajarin, yaitu mentalnya dia, kekuatannya dia seperti itu, ketangguhan dia dalam menjalani kehidupan seperti itu. Karena menjadi single mom ya, menjadi seorang janda yang membesarkan 3 anak, bekerja di dunia infotainment yang penuh dengan kepalsuan seperti itu adalah suatu hal yang tidak mudah. Jadi saya itu tidak mencari jeleknya Nikita Mirzani. Banyak hal positif dari Nikita Mirzani yang bisa dibicarakan. Kenapa harus jeleknya? Sementara lo jelek itu muka lo, Merkuri, korban dari skincare overclaim. Yang terakhir, proses pemeriksaan pertama dan penetapan tersangka tersebut hanya berjarak 2 minggu saja, ujar Nikita dalam sebuah wawancara. Selain itu, ia merasa proses hukum yang dijalaninya tidak sesuai dengan prosedur standar. Menurutnya, tahap penyelidikan dan penyidikan seolah dihilangkan untuk mempercepat status tersangka dirinya. Di kasus ini nggak ada sidik, nggak ada lidik, tapi langsung penyidikan. Terus dipanggil saksi pertama tanggal 6 Februari.
Tiba-tiba, belum 2 minggu udah ditetapkan sebagai tersangka, berarti ini ekspres secepat kilat tugasnya. Di sisi lain, kita melontarkan sindiran karena merasa kecewa terhadap aparat penegak hukum yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.